Ada pengalaman menggelitik nih ya, ketika gue waktu eh, gue ke Singapura pada waktu itu. Jadi gue pada waktu itu adalah study tour dari kampus gue, Universitas Pasundan Bandung. Ya, pada waktu itu memang eh, di waktu itu sekitar tahun 2015-2016an lah ya, sekitar tahun itu. Jadi melakukan study tour ke Malaysia, Singapura, Thailand, ya. Dan ketika nyampe di Singapura dari Malaysia, dari Johor Bahru ke Singapura, banyak banget orang yang ditahan. Banyak yang menduga itu karena nama. Jadi for your information, pada tahun itu ya, sorry to say, image terhadap nama-nama yang beraliansi ke agama Islam itu memang cukup ketat untuk, atau mungkin ada sensitivitas di beberapa negara. Dan gue nggak tahu apakah di Singapura itu memang seketat itu, gue nggak tahu. Tetapi banyak banget nama-nama dari teman-teman gue yang beraliansikan Islam itu dipanggil, dicek kembali data diri mereka. Dan pada hari pertama sih gue aman-aman aja. Tapi hari kedua ya gue dipanggil, gitu kan? Gue dipanggil katakanlah kantor imigrasian dan ditanya berapa hal, gitu ya, berkenaan dengan paspor gue yang udah umroh 4 kali, pernah ke Turki juga. Tetapi ya ada pengalaman menggelitiknya adalah ini ya. Gue itu memang dari dulu itu memang udah hobi mengkoleksi, apalagi sejak ada screenshot. Screenshot itu kan baru banget ya, sekitar gue SMA itu sekitar tahun 2012-an ya. Baru ada ya, baru baru ada screenshot. Nah, semenjak ada teknologi screenshot itu, gue memang rajin untuk men-screenshot beberapa momen, terutama dalam lagu-lagu Dewa 19. Nah, satu waktu ketika gue memang dipanggil ke kantor imigrasian itu, jadi kita lewat jalan darat ya, ke kantor imigrasian itu, diperiksa semua HP gue, diperiksa semua HP para yang dipanggil itu, termasuk gue juga HP gue, dan ditemukan eh, cuplikan salah satu video klip dari Dewa 19 Laskar Cinta yang gue tayangkan di sini ya. Nah, ditanyalah, what is this? Gitu. Ya, for information juga bahasa Inggris gue nggak begitu lancar ya, jadi lebih lancar ke Arabnya. Ditanya apa ini gitu kan ya. Gue bilang, eee, itu grup band favorit saya gitu kan ya, kalau kita artikan ya. Jadi untung ada penerjemah meskipun pakai bahasa Melayu, tapi gue agak-agak ngerti lah bahasa Melayu karena 11-12 dengan bahasa Indonesia ya. Itu grup band favorit saya, namanya apa? Dewa 19, dia bilang gitu ya. Judulnya apa? Oh my God, gue bilang. Sampai judulnya pun ditanya, gue bilang gitu ya. Eee, Laskar Cinta, gitu. Laskar Cinta, atau dalam bahasa Inggris gue bilang Warriors of Love, gue bilang gitu ya. Laskar Cinta. Oke, saya katanya gitu ya. Oh, ini heran, ini sampai judul lagu pun ditanyain seketat itu ya. Dan gue tulis, dan itu apa ya, bisa pengalaman yang menyenangkan sekaligus menggelitik ya. Segimana sampai sedetail itu ditanyain, ini judul lagunya apa gitu kan. Kalau memang agak mencurigakan karena cuplikannya itu kan agak-agak eh, seolah-olah itu berada dalam suatu keanggotaan organisasi tertentu gitu kan ya. Jadi emang layak dicurigai ya, oke aja gitu kan. Tapi ya pengen ketawa juga. Karena ini sampai ditanyain, ini judul lagunya apa gitu kan ya. Nggak habis pikir, apakah mereka juga tahu Dewa 19 gitu kan ya. Kayak gitu. Karena gini ya, bukan karena gue seorang baladewa ya, tapi gue itu kan menerima informasi bahwa Dewa 19 itu adalah salah satu band terpopuler di Malaysia, yang artinya dekat-dekat Singapura lah ya. Ya sebagaimana kita ketahui bahwa Singapura juga dulu bagian dari Malaysia. Jadi mungkin saja di Singapura apakah terkenal Dewa 19? Ya pasti tahu. Dan ini diperkuat ketika laga timnas melawan Singapura di Piala AFF pada waktu itu, katakanlah Piala AFF-nya era Sintayong, itu di stadion Singapura itu lagunya itu Dewa 19 yang separuh nafas gitu. Jadi artinya di stadionnya aja nyetelnya itu lagu Dewa 19. Meskipun sekarang gue menyadarinya. Namun artinya
nggak mungkin lah ini band selama ini, se-legend ini gitu ya, nggak dikenal di Singapura. Hmm. Tapi itu petugas imigrasinya itu bilang, ini grup bandnya apa, judulnya apa. Waduh, gue bilang, apakah ini ngetes gue atau gimana gitu kan. Namun pada akhirnya mereka juga ngerti, oh ya udah kayak gitu. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena gini, di rentan waktu itu selain ada sensitivitas terhadap nama-nama yang beraliansi agama Islam, karena memang banyak organisasi-organisasi katakanlah garis keras atau separatis yang ber, beratasnamakan agama Islam pada waktu itu. Seperti misalkan Santoso kalau nggak salah di Filipina ya. Dan satu lagi gue lupa namanya, tapi dua golongan itu sangat terkenal lah di dunia. Makanya gue pun di sisi lain memaklumi cara mempertahankan negara mereka, keadaan pada saat itu. Ada yang salah satu sama gue dari Indonesia juga, bahkan itu serombongan semuanya dipanggil ke ruangan itu. Dia tuh udah keselnya nggak ketulung gitu kan ya. Kalau nggak salah dia itu dari Banten gitu. Dia nanya ke gue, ini udah keterlaluan ini segala macam. Ya gue bilang, ya inilah cara pertahanan negara mereka gitu kan ya. Suatu negara bisa punya cara tersendiri untuk mempertahankan negara mereka masing-masing. Terlepas dari ketersinggungan kita, ya kita berhak, tetapi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang jelas kan kita emang nggak macem-macem, kita emang nggak buat masalah, kita menjalankan prosedur yang ada, ya udah selesai gitu kan. Dan itu akibatnya panjang banget. Pada waktu itu gue ingat banget hari Jumat, gue nggak bisa menunaikan sholat Jumat. Pada waktu itu juga jadwal yang study tour di Singapura itu berantakan total. Untungnya memang yang tadinya jadwal ke KBRI Singapura dibatalin. Ya. Jadi kita memang hanya berjalan-jalan, hanya belanja doang, hanya berapa jam dari Singapura. Itu kalau nggak salah di terakhir ya, kita study tour di 3 negara. Jadi dari Singapura itu kita ke Malaysia lagi, hanya sebentar di Singapurnya, cuma beli oleh-oleh doang. Dan kita kembali lagi ke KLIA, ke Kuala Lumpur International Airport. Dan balik lagi ke Indonesia, kayak gitu. Itu suatu pengalaman yang menarik buat diri gue pribadi, segimana gue yang nggak tahu apa-apa harus menanggung resiko dari segelintir orang, dari segelintir kelompok yang nggak bertanggung jawab mengatasnamakan katakanlah agama gue sendiri gitu kan, yang gue cintai, yang gue banggakan gitu kan. Ya, dan itu pelajaran bersama lah gitu ya. Ya kita pun harus menghargai kalau ada suatu negara yang memang menjalankan suatu upaya untuk keamanan negara mereka, bagaimanapun itu caranya, karena kita pun nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan ke negara yang sorry itu saya tidak bermayoritas Muslim ya, gue aja pernah gue pun waktu umroh nama gue jadi masalah karena ada nama mujahidnya gitu kan ya. Ya akhirnya dengan dengan bekal bahasa yang seadanya gue dilolosin lagi gitu kan ya. Dicek ulang lagi karena ya begitulah masa katakanlah suramnya gitu kan ya. Nama-nama beraliansi kan Islam pada waktu itu. Dan waktu pemikiran semakin terbuka, ya semakin aman lah gitu ya untuk nama-nama yang memang ada yang berlandaskan keislaman kayak gitu sih ya. Oke, semoga ini jadi pembelajaran bersama dan ya di sisi lain dalam kejadian itu sih gue mengilhaminya adalah ya gue diselamatin sama Dewa 19 juga akhirnya gitu kan. Mereka menyadari ya gue pun orang biasa, penikmat musik biasa sih kayak gitu. Oke, segitu yang gue bisa sampaikan. Thanks for watching.